Musa alaihi salam membelah Laut Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Alfi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Di hari ini Ustazah Alfi akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah. Wah, penasaran kan ceritanya seperti apa? Yuk kita dengarkan. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah ajaran Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa alaihissalam turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal itu, Fir'aun sangatlah marah dan langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberikan azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segeralah negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik Raja Fir'aun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati. Disusul badai yang sangat besar dan merobohkan rumah-rumah mereka. Penyakit di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia jika Fir'aun berjanji akan membebaskan kaum Bani Israel dan pergi dari Mesir. Setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan untuk kerja paksa di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir di malam hari. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Raja Fir'aun. Namun pada akhirnya Raja Fir'aun tetap mengetahuinya. Raja Fir'aun dan bala tentara yang beribu-ribu itu segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melakukan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah nampak dan mereka akan bersiap untuk membunuh kaum Nabi Musa. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi dan pengikutnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan laut yang terbelah itu. Namun, ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa dan tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan, tidak terlihat pun satu tempat mata air. Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak ada satupun pohon yang mereka lihat. Tapi di saat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya berupa awan yang mengikuti dan melindungi mereka di setiap perjalanan. Demikian kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah yang membuat Raja Fir'aun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya
akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah punya sebuah pertanyaan buat kalian semua. Apa ini pertanyaannya? Dan jangan lupa ya, jawab pertanyaannya di kolom komentar. Oke, dengarkan pertanyaannya. Apa mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam? Nah, gampang ini. Tadi di cerita sudah ada semuanya. Terima kasih. Semoga kalian semua sehat-sehat dan kita lanjutkan di cerita-cerita Nabi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.